Shalom. Kakak-kakak semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa kembali, bertemu di dalam persekutuan doa Wisma Barito. Sebentar, dengan waktu yang singkat kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Seberapapun aktivitas kita, sesibuk apapun kita, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan segala jerih kita dan pengorbanan yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Dengan segala hormat saya mengundang untuk kakak-kakak semua, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada siang hari ini Tuhan kami menyempatkan waktu, menyediakan waktu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk beribadah, meninggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Bapak, kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus untuk bekerja sebebas-bebasnya di ibadat kami yang singkat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyediakan waktu, menabur waktu untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu, tidak ada yang sia-sia ya Tuhan Yesus. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, kami adalah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan, yang Kau sudah tentukan ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kuduskan setiap kami, ampuni setiap kami ya Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami ya Bapa sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, tidak terhalang oleh dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas ibadah kami pada siang hari ini seperti di sorga. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Semua setiap kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sangat baik? Haleluya. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena Dia baik. Amin. 2024 sudah mau kita lewati beberapa minggu lagi. Ya, kalau nggak karena Tuhan, nggak mungkin. Mari kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyaksikan, menyatakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam pujian kita. Tuhan Yesus baik. Amin.
di Agustus lagi kita bernyanyi buat Tuhan. Amin. Glory, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Kami tidak perlu takut Tuhan Yesus menghadapi hari depan Tuhan. Karena ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan sudah Kau sediakan buat kami yang percaya, yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kalau 2024 dari Januari sampai detik ini Tuhan, Tuhan begitu pelihara, luar biasa. Kami percaya 2025 Tuhan, kami song-song bersama-Mu Tuhan dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Setiap pembicaraan kami terus ingin terhubung dengan Engkau, karena Engkaulah yang besar, karena Engkaulah yang kuat, dan oleh sebab itu ketergantungan kami kepadamu menjadi sesuatu ketetapan. Terima kasih Yesus, terima kasih kuasai kami dengan Roh-Mu yang besar pada saat firman dilepaskan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus terkasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Siapa yang mendengarkan firman katakan amin. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih buat Allah di dalam Yesus, dan mengucapkan terima kasih buat koordinator yang memberikan kesempatan pada siang hari ini. Kita buka Alkitab kita berdiri semua, yuk kita baca yang sudah ada di atas ini dengan bersuara 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan benar hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Silakan. Saya beri judul pada siang hari ini, mengerjakan agendanya Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ini bicara mengenai Epafras yang mengirim surat kepada Paulus di kota Kolose, bahwa ada ketidakbagusan di kota Kolose, yaitu mulai menyimpang dengan ajaran Yesus, dan mereka mendapatkan suatu ajaran yang salah dari guru-guru palsu, dan hati Paulus bergetar, dan hati Paulus tidak ingin jemaat yang dulunya dia layani kembali lagi untuk percaya kepada ilah-ilah yang menjadi pegangan mereka. Dan oleh sebab itu lahirlah kata-kata ini di dalam Kolose, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk segenap hatimu seperti Tuhan. Saudaraku, seberapa di dalam kehidupan kita mulai dari Januari sampai Desember hari ini, kadangkala kegiatanmu lebih padat daripada ibadah. Kayaknya betul. Ngomong dari hari Senin, kalau perlu sampai hari Sabtu kerja terus. Itu bagi manusia normal. Semakin sibuk, sepertinya saudara semakin keren. Betul atau betul? Betul sekali. Dan WA-mu tidak pernah lepas, belum pakai ada, seolah-olah saudara sibuk. Tapi pertanyaannya, seberapa besar engkau mengisi agendanya Tuhan dalam hidup? Saya tidak bisa jawab. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, dia katakan, jadilah saksi di Yerusalem. Kita perkecil lagi secara mikro. Yerusalem boleh kita katakan di dalam luar, tetapi saya perkecil lagi. Yerusalem adalah di dalam diri. Kenapa harus pertama Yerusalem? Yerusalem adalah kota yang kental dengan adat istiadat Yudaisme. Segala sesuatu diukur dengan ketetapan hukum Taurat. Dan oleh sebab itu Yesus menyuruh supaya engkau ada di Yerusalem. Yerusalem adalah hati. Saudaraku, mengisi agenda Tuhan bukan bicara tentang kegiatanmu. Saya rajin ke gereja dan saudara catat. Saudara memberikan kolektor, saudara catat. Saya sudah memberikan internet. Itu anak sekolahmu. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan saudara dan saya, setiap langkahmu mengisi agendanya Tuhan. Saya tidak yakin dan percaya di dalam kehidupan kita, kadang-kala kita abaikan tentang agendanya Tuhan. Yang kau kencangkan adalah agenda keluargamu, agenda pribadi. Ini bulan Desember nih, sudah mulai lagi lihat panorama,
mulai lihat TX travel, dan di akhir tahun pada foto-foto ada di Korea kah, sama seperti saya pada waktu itu. Dan Paulus menarik lagi supaya jemaat yang di Kolose itu di dalam hidupnya mengenal tentang berkatnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, saya tidak menyalahkan saudara sendiri, tapi konsekuensi dari suksesnya dunia, saya ulang, konsekuensi dari suksesnya dunia memang akan membuat engkau sibuk, supaya hati ini tidak pernah ada sisa tentang Allah yang besar, tidak ada sisa tentang Kristus. Dan pada hari Minggu engkau capek, pada hari Minggu engkau kesal, karena memang itu konsekuensi keberhasilan Tuhan. Sehingga tolak ukurnya untuk percaya kepada Allah dengan tolak ukur percaya kepada dunia berbeda. Dunia bisa dilihat, bisa dipandang, bisa dipegang, yaitu uang. Tetapi Allah tidak bisa. Allah hanya bisa dipenuhi. Allah hanya bisa diperhatikan di dalam hati. Katakan amin. Yuk, isi agenda Tuhan di dalam setiap kegiatan. Makanya ada lagu sekolah minggu, dia katakan, saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Itu kita nyanyi waktu sekolah minggu. Yang kegiatannya tergantung kepada orang tua. Tapi sekarang nanti dulu, dan kita akan nyanyi, Tuhan menetapkan langkah Saudaraku, yuk kita bicara Yerusalem mikro, yaitu diri. Saya tidak bicara tentang suami, saya tidak bicara tentang anak, saya bicara tentang diri, supaya aku bisa mengerjakan agenda. Mantap. Kalau akhir tahun ini kan biasanya ada rapat-rapat, meeting-meeting, pilihlah di Sentul, oke? Mau ngapa-ngapain, bicara tentang evaluasi pekerjaan, dan itu wajar di dunia perkantoran. Tetapi sebagai anak Tuhan, pernahkah saudara evaluasi tentang dirimu? Apa yang aku kerjakan selama 12 bulan tentang Allah yang besar, saya tidak bisa jawab. Kadang-kala agendamu lebih tebal daripada agendanya Tuhan. Betul atau betul kali? Lebaran ada libur panjang, sudah masuk teks travel, panorama, semuanya. Tetapi untuk dekat dengan Tuhan, bicara mengenai ada 3 hal saya bagikan bagi saudara pada siang hari ini. Bagaimana mengerjakan agenda itu? Yang pertama adalah bangun ucapan ilahi. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Bangun ucapan ilahi. Saudara, kapan terakhir saudara berbicara dengan diri kata puji Tuhan? Kapan terakhir saudara mengungkapkan perasaanmu dan berkata haleluya? Ini bukan bicara tentang ajaran lain, ini bukan bicara mengenai dogmatika, tetapi bicara tentang Alkitab. Kadang-kadang perkataan ini adalah perkataan biasa, tetapi pada saat engkau drill, pada saat engkau bangun, pada saat engkau berulang-ulang kata-kata ini dengan ucapan nilai haleluya, puji Tuhan, aku diberkati, Allahku dahsyat, Allahku besar, Dia menarik hatimu supaya engkau bergeser dari keinginan dunia masuk kepada keinginan Allah yang besar. Ibadah. Amin. Saya besar dengan ibu saya, seorang pendeta. Duduk halu, makan puji, naik angkut halu. Semuanya dia tarik diri, dia tarik segala kemenangan yang Allah berikan di dalam hidupnya, supaya menderai di dalam hatinya, supaya hati ini terisi terus dengan kemuliaan Tuhan. Mantap. Saudaraku, kata-kata ini
harus engkau bangun dengan kata-kata ucapan ilahi. Sekecil apapun, pada saat engkau di kantor katakan puji Tuhan aku sampai dengan aman. Pada saat engkau pada saat engkau katakan haleluya aku diberkati. Dia menarik dirimu supaya suasana surga ada di dalam hidupmu. Setiap langkahmu adalah Kristus. Setiap kegiatanmu Kristus. Engkau mengisi agendanya untuk ibadah. Haleluya. Kalau saya waktu sakit nggak enak badan, saya cari mami saya. Mami, boleh saya tidur sama mami? Boleh. Usap-usap dada belakang, dia doain. Besok pagi sembuh, sugesti. Tapi enggak. Ada hal yang amin. Perkataannya kecil. Haleluya, puji Tuhan. Saya suka berdiri di depan rumah saya. Rumah saya di basement. Saya taruh, puji Tuhan. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa beli rumah. Tapi kanan. Yuk, telingamu, mulutmu, tangan, isilah dengan kata-kata ucapan ilahi. Jangan saya kalau ngomong sama istri saya kan istri saya ngomongnya bahasanya bahasa nggak tahu. Pakai rese apa sih? Jangan beri peluang bahasa-bahasa di dalam hidupmu yang tidak bagus. Naikkan ucapan ilahi di dalam hidupmu. Allahku besar. Pada saat engkau memenuhkan hatimu dengan rohani, yang kosong tergeser, yang isi adalah Allah. Ini mantap. Amin. Yuk kita buka ayatnya. Baik. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka aku firman dalam mulutmu, dan aku melindungi engkau dengan naung tanganku. Akan membuka langit dan akan memperlaskan bumi, dan akan mengatakan kepada Sion, engkaulah umatku. Sampai katakan saudara, membuka artinya memberitahu dalam. Senior di dalam bahasa Romawi itu setiap dia mengirim surat dia segel itu membuka. Artinya di dalam perkataan ada firman, katakan amin. Amin. Kuasa mulutmu mengandung besar. Ada Uskup Yohanes Kristofonus, dia katakan ada 4 pintu dari luar masuk ke dalam diri. Apa pintumu? Telingamu. Apa pintumu? Mulutmu. Apa pintumu? Matamu. Apa pintumu? Hati. Kalau benteng pertahanan ini keropos, gampang kali kuasa kegelapan masuk mempengaruhi. Tapi kalau benteng ini kuat, setiap hari baca Bible. Kayaknya tampangnya di sini bikin grup baca Alkitab di setiap hari. Katakan amin. Katakan amin. Saya lagi mengimpartasi saudara. Katakan aja amin. Gak apa-apa saudara nggak lakukan sama lakukan, yang penting amin. Supaya saudara sadar. Baca bangun tidur langsung WA. Gak pernah baca Alkitab. Saya dari sini bangun pagi jam 4 doa. Biarlah Tuhan, hari ini saya tugas untuk memuliakan nama. Isi waktumu mengisi agenda, jangan agenda kantor, terus kantor. Kapan agenda mikromu? Kelihatannya saudara kuat, tapi kalau tantangan besar datang, gawat sekali. Pada saat saudara dan saya mengisi agenda, dan saya ulang, pada saat saudara mengisi agenda itu, secara otomatis saudara sedang menggedor benteng pertahanan iblis. Mantap. Secara simultan pada saat engkau dekat dengan Tuhan, Dia juga akan memberikan engkau kekuatan yang baru. Asal ucapan ilahi terus terjadi di dalam hidup. Saya belajar dari ibu saya, kata haleluya dulu masih kecil. Ngapain sih Mam kata haleluya puji Tuhan? Itu bukan dogmatika, itu Alkitab. Jadi siapapun saudara dari galangan apapun, ucapkan yang besar-besar tentang alam yang besar. Dia senang supaya hatimu terisi dengan agenda Tuhan. Amin. Yuk yang kedua,
bangun sensitivitas hati. Ini sama-sama katakan 1, 2, 3. Bangun sensitivitas hati. Nah, ini yang berat. Hati adalah pusat hidup, tempat persembunyian dosa yang paling dalam. Boleh saudara lupa sekecil apapun tentang kegiatan, tapi tentang kesalahan suami sampai mati diingat terus. Betul atau betul? Betul. Karena hati adalah tempat yang paling dalam sekali menyimpan segala kesalahanmu. Bagaimana saudara bisa bangun dengan sensitivitas hatimu? Saya waktu berapa minggu lalu nganter ibu saya ke rumah sakit mata di Tanjung Priok, BPJS. Karena ramai kan hari Sabtu, tahu sendiri kan. Saya ngobrol-ngobrol sama ibu, sama siapa? Saya sendiri, Pak. Terus siapa yang temenin? Nggak ada, saya kesini sendiri dulu. Anaknya 2, anaknya ada di mana? Di Padang. Kalau gitu panggil aja anaknya, masukin aja dulu. Punya orang tua tidak diperhatikan. Tapi karena saya kasihan, dompet saya keluarin juga, saya kasih. Dia katakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya jawab aja, Amin ya Rabbal Alamin. Saya teriak, istri saya ada pun. Enggak, hati gua lagi gua lembutkan untuk memberikan yang terbaik. Saudara punya uang, itu adalah mampu. Itu mengunci hati untuk memberi yang buruk. Kebiasaan kita bukan berdasarkan segala tindakan kita, tidak. Pada saat engkau katakan beri, karena yang bergerak adalah roh yang besar. Katakan amin. Lambai kata mengatakan puji Tuhan. Mau latihan hatimu lembek, mau latihan hatimu lembek, sering-sering lah memberi. Ini yang paling sulit, kan kerja gua. Mau kasih orang enak aja lihat aja, memang sengaja kok iblis memenjarakan hati. Paulus sudah, dia tahu walaupun dia jauh, dia cinta kepada Jemaat. Yuk kita baca ayat ini. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Dan akhirnya yang kita lakukan di tanda yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudaraku, di dalam kehidupan saudara ada 3 klasifikasi keinginan. Saya ulang, di dalam kehidupan saudara dan saya ada 3 klasifikasi keinginan. Yang pertama, dari perut ke bawah. Saya terlalu yakin kalau orang baru kerja senangnya beli yang bagus-bagus. Betul atau betul? Dia akan tunjukkan, di gua lulusan gua keren. Itu dari perut ke bawah. Dia mau makan di mana, biarin aja duit dia. Dia akan tunjukkan bahwa dia keren. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang dada. Siapa nih? Kan semuanya gara-gara tuh. Itu keinginan manusia. Senangnya melulu tentang diri. Betul atau betul? Betul sekali. Melulu tentang diri. Kapan engkau mengisi agendanya Tuhan dalam hidupmu? Mau diberkati? Haleluya. Mau sembuh? Haleluya. Tapi mengerjakan tentang pekerjaan Tuhan gak pernah dilakukan. Saudaraku, pada saat engkau mengisi agendanya Tuhan, saya ulang, pada saat engkau mengisi agendanya Tuhan, yang paling kecil baca Alkitab. Yang kedua adalah berdoa. Bukan berdoa makan pagi, makan siang, makan malam, itu semua orang bisa. Tapi ambil waktumu kontemplasi untuk merenungkan firman. Yang ketiga, puasa. Ini yang paling susah. Kalau kegiatan rohani kita lakukan, doa kecil sekali akan dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Sampaikan amin. Jadi kalau doanya belum dijawab, jangan tanya Tuhan, checklist aja dirimu. Hari ini udah baca Alkitab? Belum. Udah berdoa? Belum. Udah puasa? Ya, ke laut aja kau. Hidup maunya diberkati, saya juga mau. Saya juga mau jadi direktur, saya mau juga punya mobil bagus, rumah bagus, istri cantik, semuanya orang mau. Tetapi pertanyaannya, seberapa besar engkau mengisi agendanya Tuhan dalam hidup? Seolah-olah saudara, aduh
kau akan cari Tuhan. Betul atau betul? Betul. Seorang ateis, dia katakan, beragama dan bertuhan adalah ilmu pengetahuan yang paling bawah. Kalau bisa, yang paling bawah ini kau hilangkan. Kenapa? Karena kita bergantung kepada Tuhan. Seorang ateis bilang begitu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia bergantung kepada Allah di dalam Yesus. Karena dia tahu setiap langkahku adalah Yesus, setiap tanganku adalah Yesus, setiap mulutku adalah Yesus, setiap mataku adalah Yesus, setiap mulutku adalah Yesus. Supaya aku menarik agendanya Tuhan dalam hidup. Dunia adalah linear. Dia tidak mau tahu saudara sakit, dia tidak mau tahu saudara tidak ada duit, dia tidak mau tahu kesusahan saudara. Tapi Tuhan tarik ke dalam. Dan untuk kontemplasi diri, ada aku yang menjadi sahabat. Saudaraku, antara garis kehidupan dan garis kematian saling kejar-kejaran. Kelihatannya sehat, tapi garis kematian akan mengejar saudara. Kaisar Cina yang membangun tembok di Cina saat takut sekali dia mati, sampai dia suruh semua prajurit cari obat ramuan yang membuat saya panjang umur. Dan dia kumpulkan semua pasukan tembok Cina itu. Mulai sekarang jangan ada kata mati di dalam pergaulan, di dalam diskusi apa. Siapa yang ketahuan kata mati langsung dibunuh. Tapi setelah dicari, ternyata ramuan untuk umur panjang nggak bisa. Tetap dia mati. Saudaraku, kita mempunyai garis kehidupan dan garis kematian. Kalau sampai hari ini, kerjakanlah agenda Tuhan, supaya engkau dilirik, supaya engkau dilihat, engkau adalah Yerusalemku. Supaya mikro ini menjadi besar. Saya tidak bicara tentang keluarga, tapi saya bicara tentang diriku, supaya aku terus mengerjakan agenda Tuhan. Amin. Amin. Lambaikan dua tangan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, pakailah dengan berkat yang engkau ada. Kalau engkau bisa memberi, berilah. Karena itu melunakkan hati. Mamon paling dekat sekali dengan hati. Saya tadi pagi, waktu kapan? Dua minggu lalu, saya di depan klaster saya tuh ada danau. Setelah saya habis doa pagi, saya pasti olahraga jalan pagi 8 km sesuai 10.000 langkah. Ada seorang gadis perempuan, "Hai guys, hari ini gua olahraga." Dia taruh handphone di pom, dia joget. Saya bilang, "Ibu keren juga nih, trendy lah, modis nih." Jalan lagi 1 putaran 2 kilo. Loh, ibu ini cuma pindah di sini lagi. Dia taruh lagi. "Makanya lu olahraga guys, kayak gue dong gini." Pertanyaannya, 1 lingkaran pun dia nggak pernah kerjakan karena medsos. Saudara, lihat saya. Sihir tentang media sosial mengikat saudara sekarang. Betul atau betul kali? Saudara tidak akan bisa lepas daripada handphone. Betul atau betul? Secara tidak langsung engkau masuk ke dalam hukum peniruan. Apa hukum peniruan? Senang dengan barang-barang yang bagus. Betul atau betul? Betul. Karena istriku pakai terus. Kamu beli apa lagi? Siapa yang berani lawan istri? Saya paling berani lawan istri. Tapi istri saya paling berani sama saya. Hukum peniruan membuat engkau berubah. Engkau adalah produk unggulan Tuhan. Amin. Supaya hati ini lurus. Saya yakin dan percaya saudara punya hukum pagar yang susah sekali dikotak-atik. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Ini hukum pagar. Ngomong tentang mujizat, itu belakangan. Tentang Tuhan belakangan. Siapa yang ingin mengerjakan agenda Tuhan, dia bekerja di dalam. Katakan amin. Saudara dan saya, geraknya harus berbeda dengan gerak orang dunia.
Jangan sama. Saudara pernah main om pimpa? Om pimpa layung gambreng. Yang menang tergantung apa putih atau hitam. Betul? Orang yang dekat dengan Tuhan, temannya sedikit. Orang yang dekat dengan Tuhan, temannya sedikit. Aneh. Aneh. Karena kenapa yang tadinya bagi dunia ini general yang kayak begini, tetapi dia sendiri duduk di pojok berdoa. Aneh. Enggak, bagiku enggak aneh. Dia sedang kontemplasi, melunakkan hatimu dengan hukum padamu, seolah-olah dari pagi sampai sore saudara sibuk. Kapan waktu Tuhan dalam hidupmu? Saya nggak bisa jawab. Pulang kerja langsung tidur, capek semua juga bisa. Tetapi di dalam hidupmu harus ambil waktunya Tuhan, kontemplasi di dalam hidupmu. Garis hidup dan garis mati saling kebut-kebutan. Kemarin pagi saya baca teman saya meninggal, sehat-sehat. Saya bersyukur kalau saya bisa masuk kontemplasi bersama. Setiap bulan saya pasti ambil puasa Ester 3 hari. Mau jadi pembicara seperti ini, saya tidak bisa menyentuh hati. Yang bisa menyentuh hati adalah Roh. Katakan amin. Secanggih apapun di depan, kalau tidak menyiapkan diri bagi Tuhan, firman-Nya abad. Saya tidak percaya. Saudara pun di sini ada namanya hukum tarik menarik. Satu sama sini bermusuhan, tapi duduknya berpisah. Itu aku. Environment tentang kebaktian terganggu. Hukum tarik menarik supaya di dalam hidupmu engkau tidak berkembang, supaya hatimu tetap di dalam Tuhan. Yang ketiga yang ini. Sampai Ignatius dia katakan, dokumen saya. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dokumen saya adalah Yesus Kristus. Dokumen saya yang akan bersalah adalah salib dan kebangkitannya dan iman yang datang dari Dia. Saudara tahu tentang John Locke dengan teori tabula rasa. Ambil kertas putih, mulai sekarang. Nanti selesai ibadah, ambil kertas putih. Kau catat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberikan aku pekerjaan baik. Tuhan telah memberikan aku kesehatan baik. Keluargaku dijaga, keluargaku diberkati. Tulislah kebaikan-kebaikan Tuhan dengan kertas putih. Seberapa sering engkau menulis tentang kebaikan Tuhan? Saya bisa jawab. Seolah-olah hidup ini natural saja, yang penting ya udah. Enggak, tapi pada saat engkau duduk sendiri, engkau tulislah kebaikan-kebaikan. Pada saat engkau tahu di situ kebaikan Tuhan dan engkau bisa kontemplasi, Allahku hebat. Amin. Sampaikan kata-kata. Yang ketiga, bangun sama-sama 1, 2, 3. Bangun kegiatan rohani. Saudaraku, ini yang paling penting. Mau dekat dengan Tuhan harus ada anugerah Tuhan. Lihat saya, kalau saudara pada siang hari ini datang ibadah, ada hati yang katakan, lu ibadah, itu adalah anugerah. Jadi datang ke sini bukan berdasarkan hari Rabu tradisi, nggak enak, nanti gua nggak ibadah, enggak. Tapi dari pagi ada, hari ini gua mau ibadah, hari ini, itu adalah anugerah. Kalau orang ini telah disentuh hatinya gampang kali. Pertanyaan, seberapa sensitivitas hati saya bisa? Yuk kita baca yang ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Solid dalam bahasa filsafat disebut adalah sumambun. Sumambun yang besar, tak terhingga, besar, tak terkatakan, semuanya indah. Dimasukkan di dalam hati dengan kegiatan. Pada saat engkau realize ada Yesus, ada Allah yang hebat di dalam hidup, orang ini gampang sekali diatur. Seberapapun datang di tempat akan menghadirkan Allah yang besar berkala-kala bisa. Seberapapun yang ada di sini akan menggulingkan kepercayaan supaya kau tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita mempunyai sumambun yang besar. Allah yang besar, debata yang besar. Dia terus ada di dalam hidup. Pada saat kau taruh di dalam hati, kapasitasmu besar di dalam. Amin.
Amin. Amin. Lambaikan tangan katakan puji Puji Tuhan. Tuhan. Saya baru baca buku tadi malam, Jesus Freak. Ada camp di Jerman, seorang anak muda, ada kegiatan rohani. Pasukan Jerman masuk, lagi ngapain? Saya lagi memuji mendengarkan firman Tuhan. Lah, ambil Alkitabmu, diambil, dibuat. Coba engkau ludahi Alkitab supaya kau selamat. Seorang anak muda datang, dia ludahi karena cari selamat. Ya udah, jadi nggak ditembak mati. Seorang gadis membuang Alkitab, tapi dia meledakkan sedikit saja. Tapi hatinya, pada saat disuruh keluar, saya mau, saya balik lagi mengambil Alkitab ini. Dia rusak ludahnya sendiri dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan konsekuensi dari perbuatan seorang wanita ini, dia ditembak mati. Saudara, untuk pengiringan kita kepada Tuhan tidak ada yang bagus. Untuk kita dekat dengan Tuhan, kau harus bisa terkorek kenyamanan. Siapapun yang dekat dengan Tuhan, kalau dia tidak pernah terkorek kenyamanannya, dia belum menjadi murid Yesus. Tapi pada saat kenyamanannya terkorek dekat dengan Tuhan, untuk Tuhan, itu baru namanya hebat. Apa terkorek? Uangmu, waktumu, kenyamananmu, baca Alkitab memang susah. Tapi seberapa kamu memberikan waktumu untuk baca Alkitab? Kelihatannya Kristen, tapi tidak melakukan kegiatan rohani. Sama juga menjadi orang Kristen yang humanis, percaya kepada Tuhan, tapi kegiatan rohani tidak pernah dilakukan. Sama juga bohong. Untuk mengisi agendanya Tuhan masuk ke dalam dia, supaya engkau mengerti bahwa Allah ada di dalam ini. Mantap. Haleluya. Saya juga pegawai. Saya pegawai Pertamina. Saya siapkan diri saya 2012 sekolah kuliah untuk ngambil S.T.T. teologi. Saya tahu, saya kerja di laut, di offshore. Tapi kebanggaanku bukan itu. Kebanggaanku adalah Yesus. Amin. Saudara bisa lihat, saudara punya panggung sekarang. Saudara punya panggung, karena ada duit. Tapi panggungmu akan berakhir dengan usia. Pada saat usiamu masuk ke pensiun, panggungmu hilang. Dan engkau tidak mempunyai kekuatan apa. Oleh sebab itu, kita mempunyai garis hidup dan garis kematian. Mulai sekarang, kerjakanlah agendanya Tuhan. Supaya engkau dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Sekarang pun saya dipakai ke sini, saya juga bingung bisa sampai sini. Karena Tuhan. Dipanggil kerja lagi, saya nggak mau. Kemarin saya tekan kantor, nggak mau. Saya tanya istri saya, gimana? Nggak usah. Tuhan yang bilang. Amin. Sekarang saya mengisi agenda itu. Kemanapun saya dipanggil, saya masuk. Supaya semua juga diberkati. Bisnisku sekarang ini adalah bersaksi buat Tuhan. Siang ini tuh, bisnisku adalah bersaksi. Yuk saudara, isilah agenda Tuhan tahun 2020. Isilah setiap langkah agama Yesus. Supaya kau mengerti, aku adalah umat. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus besar. Yuk kita berdoa. Haleluya. Ya Allah. Yeah.
firman. Ajar kami di setiap langkah kami. Ajar kami di setiap perkataan kami. Kami ingin mengerjakan agendanya Tuhan. Jangan sia-siakanlah hidup kami Tuhan. Tarik kami untuk mengerjakan agenda Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau tolong pemerintahan yang ada siang hari ini. Mulai dari Bapak Presiden yang terpilih sampai menteri-menteri, sampai tingkat yang paling rendah. Tolonglah bangsa ini. Kalaupun pada siang hari ini kami berbuat bakti kepada karena kebesaran bagi kami. Juga kami berdoa bagi manajemen grup Barito Pasifik, Bapak Prayogo Pangestu Tuhan dan keluarga serta direksi dan jajaran. Siapapun mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah yang menjadi kekuatan mereka. Ajar mereka Tuhan terus berharap kepada Allah yang besar. Juga kami berdoa bagi umat Tuhan yang ada di Wisma Barito Pasifik Tuhan. Tolonglah Tuhan umat Kristiani, Katolik dan Protestan Tuhan tetap bersekutu, tarik mereka menemukan tempat ini mempunyai visi yang sama, yaitu di dalam Yesus. Juga kami berdoa Tuhan persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik Tuhan untuk acara Natal tanggal 10 Januari Tuhan. Siapapun yang Engkau pilih menjadi panitia, pakai mereka Tuhan bekerja dengan hati. Pada saat bekerja dengan hati kami yakin dan percaya kemuliaan juga terjadi bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Sama-sama katakan amin. Terima kasih. Kabarnya.